Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Baban Wibawa Komara, NIM 3332170100101. Tujuan vlog ini yaitu ujian tengah semester mata kuliah etika profesi dengan mencari kasus pelanggaran etika profesi dalam bidang teknik elektro. Pada kesempatan ini saya akan meng-up suatu kasus dalam bidang teknologi informasi, gitu kan ya. Yaitu langsung saja akan saya sedikit membahas tentang ilmu etika itu sendiri gitu. Yang mana ilmu etika ini itu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban, dan juga kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak. Terus nilai mengenai yang benar dan yang salah yang dianut oleh masyarakat, gitu kan. Nah, asal usul dari etika ini itu berasal dari kata Yunani yang artinya yaitu ethos, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Nah, perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan dalam ruang dan waktu yang berbeda, gitu kan, yang menggambarkan peragaman manusia dalam kehidupan pada umumnya. Dan sedikit akan saya bahas tentang pengertian teknologi informasi, gitu. Nah, teknologi informasi ini yang sering disebut dalam bahasa Inggris nih, yaitu IT atau Information Technology. Nah, ke bahasa Indonesianya itu adalah teknologi informasi, gitu kan. Yang mana artinya ialah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan suatu informasi. Itulah suatu pendefinisian atau fungsi dari si teknologi informasi ini, gitu kan. TI ini atau IT ini menyatukan kumpulan dari kumpulan dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video, gitu kan. Ya, dan video. Contohnya dari teknologi itu adalah bukan hanya berupa komputer pribadi gitu. Ada juga di telepon, terus kayak di TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan juga yang bisa kita genggam gitu, itu adalah ponsel, gitu kan. Nah, langsung saja beberapa faktor penyebab pelanggaran etika, gitu kan, dalam bidang teknologi informasi ini. Nah, yang pertama ini tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Nah, itu dia. Yang kedua ini kurangnya iman dari individu tersebut. Nah, inilah yang bersangkutan dari definisi tentang ilmu etika tadi di atas sebelumnya yang saya jelaskan, gitu kan, yaitu ya kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Jadi kepribadian kita sendiri lagi, gitu. Nah, itu dia. Itu sangat penting kan, modal awal lah istilahnya lah. Nah, juga ada ya belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut. Nah, itu jadi belum
belum adanya atau belum terbentuknya jati diri dari si individu itu. Jadi kurangnya ada kedewasaan dalam suatu pekerjaan, apalagi kan dalam bidang engineering atau electrical engineering gitu. Di sana kita harus membutuhkan suatu sikap yang profesional dan juga rasionalisme gitu, rasional lah gitu kan, dalam menjalankan suatu pekerjaan yang ada dalam perusahaan nanti gitu, dalam electrical engineering itu ya. Terus ada lagi tidak adanya kesadaran etis dan moral dari orang tersebut. Nah itu dia, itu adalah juga bersangkutan tadi yang saya bilang yang poin kedua ya, yang bersangkutan dengan kayak nilai asas yang berkenaan dengan akhlak itulah gitu. Karena ya kita harus mempunyai etika sopan santun gitu terhadap dunia pekerjaan nanti, di lingkungan masyarakat itu kan, itu sangat penting. Adaptasi sopan santun itu harus sangat penting gitu, harus kita miliki lah itu kan, dalam nanti ya kita beradaptasi nanti dalam dunia kerja maupun nanti di lingkungan masyarakat gitu kan. Ini sangat dibutuhkan juga gitu sopan santun agar kita lebih nyaman dan enak gitu kan dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi gitu kan sama ya manusia gitu kan gitu. Dan juga ada kebutuhan hidup. Nah ini dia penting. Nah terkadang kita terlena gitu ketika melihat kebutuhan hidup kita yang istilahnya ya gimana gitu kan, kurang kebutuhan yang sangat tinggi sedangkan ini kurang, itu suatu godaan gitu. Makanya kita harus mempunyai bekal terlebih dahulu, harus tahu tentang ilmu etika ini gitu ya. Kita harus berpegang teguh gitu dengan nilai asas yang berkaitan dengan akhlak kita gitu kan, dan juga nilai mengenai yang benar, harus tahu mana yang benar dan yang salah gitu kan. Dan juga ya tahulah apa gitu yang mesti kita lakuin gitu kan, itulah. Dan juga selanjutnya itu adalah pedoman, tidak adanya pedoman dari si individu tersebut. Nah, jadi tidak mempunyai suatu timeline pengerjaan suatu kerjaan si individu ini gitu kan. Oleh karena itu bisa terbengkalai, tidak beraturan gitu kan. Jadi kurangnya manajemen suatu pengerjaan. Ketika ada konflik dalam suatu kerja, itulah gitu akan berantakan atau berceceran, terbagi fokus gitu kan itu. Dan juga yang terakhir itu adalah perilaku dari kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi kebiasaan. Nah itu dia yang penting, itu hal sepele pun itu suatu nilai gitu, nilai etika dalam profesi gitu kan, itu suka dilanggar gitu dalam dunia kerja. Janganlah itu. Contoh lah kayak disiplin waktu segala macam, itulah sangat penting dalam dunia kerja. Itu ketika kita sering langgar terus menerus, itu akan menjadi suatu kebiasaan kita yang nilainya sangat jelek gitu kan gitu, menjadi impactnya terhadap perusahaan, terhadap ya orang-orang yang ada di sekitar sana gitu. Nah itulah beberapa poin yang termasuk pelanggaran etika profesi gitu kan dalam dunia kerja, maupun dia langsung masuk ke dalam dunia lingkungan masyarakat gitu kan. Jadi kita juga pandangan saya atau saran saya terkait pelanggaran ini, kita harus benar-benar memegang 3 poin ilmu tentang etika itu sendiri gitu. Kita harus tahu apa yang kita harus lakuin dan apa yang harus nggak kita lakuin gitu. Kita harus tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang istilahnya kita harus lakuin yang benar, mana yang salah ketika dalam.
gitu. Nah, oke. Jadi ya kita jangan terlena lah, jangan terlena, karena kita sebagai sosial, makhluk sosial yang tak luput dari adaptasi gitu kan, dalam segi apapun itu, mau kita di lingkungan apapun itu gitu, mau di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat gitu kan. Jadi jagalah adab kita, sopan santun kita, dan juga jangan sampai kita lalai lah dalam menjalankan suatu profesi yang kita jalankan nanti gitu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari pelanggaran etika profesi dalam bidang teknik elektro yang saya up, yaitu teknologi informasi. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.